Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin, kaum muslimat, sahabat-sahabati yang rahmati Allah, dan para semua pendukung dan pecinta dakwah dan channel kami yang dirahmati Allah, hafidhakumullah jami'an. Mudah-mudahan kalian semuanya dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang ini, pada detik ini, pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, untuk beribadah. Mudah-mudahan ibadah kita bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah, tanpa terasa Ramadan kita lalui, Idul Fitri kita lalui, Lebaran telah kita lalui. Kemudian di konten sebelumnya kita membahas bagaimana tentang hakikat silaturahim, buah tangan yang menjadi pengindah, menjadi pernak-pernik dalam silaturahim antar kita. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang tidak kalah asyiknya lagi, ada sebuah tradisi yang sering mengakar di masyarakat yang perlu kita perjelas dan perlu kita pahami dudukkan permasalahannya, sehingga kita betul-betul benar-benar sesuai dengan syariat Islam. Dan tradisi itu memang sering terjadi dan dialami oleh kita semuanya, yang dimana yang namanya ada sering terjadi di masyarakat tradisi-tradisi pertunangan, apalagi pertunangan itu terjadi di saat momen-momen Idul Fitri atau momen-momen bulan Syawal, yang mana kadang-kadang menjadi kesempatan bagi seorang insan, laki-laki perempuan, untuk memadu kasih dengan tunangannya, padahal mereka belum ada bingkai syariat di dalam agama Islam. Kemudian ada pertanyaan besar dari itu, benarkah praktek-praktek pertunangan dalam Islam seperti itu? Mari kita ikuti ulasan kami. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Al-Qur'an bahwa inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Inna, sungguhnya kami, khalaqna, telah menciptakan kami, katanya Allah, kum, kepada kalian semuanya, min dzakarin wa unsa, dari laki-laki dan perempuan. Bahwa Allah Subhanahu wa taala untuk memberlangsungkan kehidupan manusia, untuk melanjutkan perjuangan, Allah menjadikan semua manusia berketurunan, beranak pinak dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban, kemudian dari kalian itu kami jadikan suku-suku dan bangsa-bangsa. Ada suku Melayu, ada suku Madura dan semacamnya. Dan bangsa-bangsa, ada bangsa Indonesia, ada bangsa Amerika dan semacamnya. Tujuannya lita'arufu, agar kita saling mengenal, agar kita saling ta'aruf, agar kita saling mu'arafah antar satu dengan yang lainnya. Tapi ta'aruf itu harus bengkai dengan syariat. Ta'aruf itu harus sesuai dengan aturan syariat. Apalagi yang namanya ta'aruf kadang-kadang diplesetkan oleh muda-mudi dengan istilahnya pacaran, sehingga mereka membingkai dengan aturan-aturan yang namanya ta'arufan. Oleh karena itu perlu pahami dan kita perlu perjelas posisi-posisi seperti itu. Memang di dalam Islam kita dianjurkan untuk saling mengenal, baik laki-laki dan perempuan. Tapi dalam tanda kutip, perkenalan itu adalah betul-betul perkenalan karena Allah. Perkenalan tidak ada maksud yang jelek. Perkenalan yang tujuan lain adalah untuk mempererat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariyah, hubungan manusia dan lain semacamnya. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang memang terjadi banyak fakta yang terjadi di masyarakat kita yang namanya pertunangan. Di dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala memang menghiasi laki-laki cinta kepada perempuan dan perempuan cinta kepada laki-laki.
Hubbus zuyyina linnas, dahulunya Allah. Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin dan lain semacamnya. Zuyyina linnas, dihiasi manusia. Manusia dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hubbus syahawat, dengan cinta, keinginan-keinginan. Minan nisa, dari perempuan. Wal banin, dan juga keturunan dan lain semacamnya. Memang fitrah manusia yang normal adalah laki-laki mencintai perempuan dan perempuan mencintai laki-laki. Memang sah dan normal ketika ada lain jenis saling mencinta, karena memang hidup tanpa cinta bagaikan taman yang tak berbunga. Kaum muslimin, kaum muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita diberi kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari pasangan-pasangan hidup. Kita diberi kewenangan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari kesenangan dan kesukaan hati kita. Cinta kepada siapa dipersilahkan, tapi percintaan itu, kesenangan kita kepada orang-orang yang kita cintai harus benar-benar sesuai dengan kudrat dan aturan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biasanya tradisi di masyarakat, dan itu memang ajaran Islam, ketika seseorang ingin melangsungkan suatu pernikahan, sebelum dia masuk pada jenjang pernikahan, maka dia wali dengan yang namanya pertunangan. Perlu dipahami bahwa pertunangan adalah suatu perkara yang sunnah di dalam ajaran Islam, bukan perkara yang wajib. Sesuatu yang sunnah, memang khidbah. Konsep pertunangan ada di dalam Islam. Di dalam Islam tidak ada namanya konsep pacaran. Ketika kalian senang kepada perempuan, ketika perempuan senang kepada seorang laki-laki, silahkan diminta dengan baik-baik kepada orang tuanya, yang namanya dengan khidbah. Khidbah artinya apa? Memberikan tanda bahwa si A dan si B telah menjadi ikatan, tapi belum ada syariat. Apa artinya? Bahwa cuma tanda bahwa si A adalah tunangannya si B dan B tunangannya si A. Masih belum ada legal formal. Artinya aturan-aturan yang halal itu tidak bisa menjadi haram, dan perkara yang haram tidak bisa menjadi halal. Tapi yang ternyata, yang banyak fakta di masyarakat, kadang-kadang banyak yang salah mengartikan yang namanya pertunangan. Dan itu kadang-kadang lumrah, dan bahkan menjadi sesuatu yang lumrah dan sesuatu yang dianggap biasa-biasa di masyarakat. Ketika seorang bertunangan, ini banyak terjadi di masyarakat. Kadang-kadang dia mengartikan menghalalkan sesuatu yang haram. Padahal pertunangan itu tetap ada batasan-batasan tertentu. Cuman ketika pertunangan, maka yang dikhidbah perempuan itu menjadi tanda bahwa dia telah dipinang oleh orang lain dan haram dipinang oleh orang lain. Tetap ada aturan bahwa si perempuan itu yang dipinang masih belum sah, masih belum halal. Apa artinya? Aturan-aturan Islam masih tetap berlaku, bahwa laki-laki tetap haram bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahramnya, dan juga perempuan tetap haram bersentuhan dengan laki-laki. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, justru kadang-kadang yang perlu kita kritisi bersama, yang perlu kita berikan pemahaman bersama kepada masyarakat kita, terutama kita. Kadang ada anggapan di masyarakat yang perlu kita luruskan bersama-sama, bahwa pertunangan dianggap telah menghalalkan sesuatu yang haram. Bahkan kadang-kadang ada asumsi dari orang tua yang memiliki putra-putrinya sudah bertunangan, mereka tak menghalalkan sesuatu yang haram, bahkan menganggap sesuatu yang haram dianggap biasa. Contoh, dulu ketika si A, anggaplah, mohon maaf, si perempuan namanya Fatimah, contoh. Kemudian si laki-laki namanya Budi. Ini contoh saja. Mohon maaf kalau ada kesamaan nama, bukan ada niat untuk melecehkan. Dulu ketika si Fatimah belum bertunangan dengan si Budi, maka aturan ketat di masyarakat mencibir ketika perempuan itu berboncengan dengan laki-laki si Budi, karena dianggap kumpul kebo.
Itu benar. Karena masyarakat agamis menganggap bahwa sesuatu yang berkumpul lain jenis tanpa mahram maka diharamkan dalam syariat Islam. Tapi yang aneh adalah ketika si Fatimah bertunangan diikat dengan khitbah dengan si Budi, kadang masyarakat menganggap sesuatu yang haram menjadi halal. Ketika boncengan dianggap biasa, itu sudah tunangannya. Bahkan nginep di rumahnya tunangannya dianggap biasa, itu sudah tunangannya. Bahkan masyarakat menganggap sesuatu yang biasa, bahkan menganggap itu sesuatu yang halal. Bahkan yang paling naif lagi yang terjadi adalah kadang-kadang wali si perempuan itu menganggap bahwa kalau sudah bertunangan maka halal segala apapun yang dilakukan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Padahal kalau kita pahami bahwa pertunangan adalah sebatas ikatan, tanda yang mana si A, si Fatimah dan si B itu, si Budi sudah menjadi tunangan, maka dalam waktu pertunangan itu ada proses penjajakan. Proses penjajakan mencari kecocokan antara si Fatimah dengan si Budi. Mungkin selama bertunangan selama 1 bulan, 2 bulan, sampai setahun ada kecocokan jiwa dan raga, zahir batin, dilanjutkan dengan pernikahan. Tapi ketika tidak ada kecocokan selama masa uji coba itu pertunangan, selama masa penjajakan itu, maaf bukan uji coba, tidak ada kecocokan, maka boleh dibatalkan. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa perlu diingat, pertunangan adalah bukan masa uji coba, tapi pertunangan adalah masa penjajakan, mencari kecocokan, mempelajari, saling mempelajari jiwa dan raganya laki-laki perempuan. Siapa tahu nanti ada kecocokan, akan dilanjutkan nanti di pintu pernikahan. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu, jadi ketika bertunangan, tradisi boncengan itu tetap diharamkan di dalam agama Islam. Tetap haram karena dia bukan suaminya, dia bukan mahramnya. Mahram itu adalah perempuan-perempuan yang haram dinikahi, itu namanya mahram. Ibu, adik, saudara, anak itu namanya mahram, boleh itu dibonceng. Tapi ketika pertunangan si A dan si B itu bukan secara legal formal, bukan menjadi suami istri, maka tetap berlakulah aturan-aturan syariat. Tapi kadang-kadang di masyarakat dianggap sesuatu yang biasa, sesuatu yang halal, na'udzubillah, su'anaudzubillah. Bahkan itu sesuatu yang dianggap benar. Ketika melihat si perempuan yang bertunangan melihat depan kita, kita anggap biasa. Padahal itu melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah tunangannya, biasa sudah tunangannya. Padahal itu belum menghalalkan sesuatu yang haram, tetap ada aturan, ada batas. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang terjadi di masyarakat sesuatu yang sulit kita hindari. Ketika pertunangan, kita main ke rumah si tunangannya. Kadang ketika si perempuan tidak ikut ke rumahnya tunangannya, si laki-laki dianggap tidak mau. Ketika mau ikut boncengan, dia melanggar syariat. Gimana? Oleh karena itu, marilah kita pahami bahwa pertunangan adalah bukan menjadi sah sesuatu yang haram menjadi halal, tetap aturan-aturan berhubungan, aturan berdekatan tetap tidak boleh ada batasan dalam syariat agama Islam. Karena itu kita sebagai orang tua, sebagai penerang, sebagai obor di masyarakat harus memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa pertunangan itulah sunnah di dalam agama Islam. Karena pertunangan adalah proses penjajakan antara si calon A dan calon B untuk masuk pada pintu pernikahan. Ketika ada kecocokan, ketika tidak ada kecocokan, maka boleh digagalkan. Tapi ketika sudah masuk pintu pernikahan, maka halal segala sesuatu yang haram. Kita boleh boncengan, kita boleh tidur bersama dan semacamnya. Tapi ketika masih pertunangan, maka aturan-aturan tetap berlaku. Tetap tidak boleh berboncengan. Kalau mau ikut tunangannya harus ada pihak ketiga yang menjadi pengaman, yang menjadi wasit. Takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kenapa? Karena banyak kita lihat fakta terjadi di masyarakat. Banyak perempuan-perempuan di antara kita kadang-kadang sudah hamil duluan, hamil di luar nikah, gara-gara alasan cinta, gara-gara alasan tunangan, sehingga dia menghalalkan
memberikan sesuatu yang menjadi mahkotanya kepada laki-laki yang padahal bukan haknya, masih bukan suaminya, maka terjadilah yang namanya generasi-generasi yang, mohon maaf, generasi-generasi yang kurang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita di dalam pertunangan, di dalam pernikahan menginginkan putra yang soleh dan solehah, putra-putra yang sesuai dengan syariat. Apalagi ketika kita boleh keturunan dengan cara-cara yang tidak dibenarkan ataupun cara-cara yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah subhanahu. Oleh karena itu, marilah kita pahami bahwa pertunangan adalah sesuatu yang sunnah, tapi sebatas penjajakan, bukan sebatas adalah uji coba. Oleh karena itu, hati-hati dan waspada ketika kita memiliki saudara anak kita bertunangan. Alangkah lebih baiknya dinikahkan saja untuk menjaga hal-hal yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, dan para sahabat-sahabat bati yang rahmati Allah, demikian kajian kita pada hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.